Selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Puasa kalian lancar kan? Bagaimana dengan wifi tetangga kalian? Ya salam. Kali ini kami akan mengulas sebuah film yang diambil dari kejadian nyata yang menurut sumber intelijen kami cukup akurat, yang akan membawa kita merasakan bagaimana rasanya apabila terjebak di dalam kapal selam yang tenggelam. Namun, mungkin ini agak panjang karena saya akan mencoba menambahkan beberapa detil-detil yang telah intelijen kami kumpulkan. Dan baiklah, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Tanggal 12 Agustus tahun 2000. Sebuah kapal selam Rusia, proyek 949A, Antey atau kelas Oscar II, bertenaga nuklir bernama Kursk, sedang dalam perjalanan untuk mengikuti sebuah latihan terbesar yang pertama kali akan digelar Rusia semenjak pisah dengan Uni Soviet. Namun tanpa disangka, pada saat kapal selam itu hampir menuju ke daerah di mana latihan akan digelar, tiba-tiba torpedo uji coba mereka yang membawa peroksida uji tinggi, atau HTP, meledak, menyebabkan kebakaran hebat yang kemudian meledakkan 7 hulu ledak torpedo. Tapi sebelum lanjut, mari kita mundur ke belakang, tepat ketika kapal itu belum berangkat. Kita akan dibawa dengan pemandangan seorang bocah yang berusaha menahan nafas di dalam air. Dalam 57 detik berikutnya, sang bocah mengangkat tubuhnya dan dengan bahagia, memberitahukan rekor yang baru diraih dirinya kepada ibundanya. Sang ibu pun kemudian menyuruh sang anak untuk segera tidur. Tapi sebagai anak-anak, dia kemudian bermain-main, dan merasa senang oleh ibunya yang sedang mengejarnya. Di sisi lain, sang ayah yang bernama Mikhail yang juga seorang kru kapal selam Kursk, terlihat begitu menikmati momen bahagia keluarga mereka itu. Esoknya, Mikhail pergi ke dermaga dan menerima uang sumbangan untuk pernikahan sahabat mereka, yang juga merupakan kru kapal, bagian torpedo bernama Pavel. Mikhail dan para awak lainnya sendiri merasa kecewa, karena mereka menerima pemberitahuan bahwa Moskow membatalkan pengiriman untuk mereka dan penundaan gaji mereka. Meninggalkan tempat itu, dia mendatangi Pavel yang memberitahukan bahwa calon istrinya meminta daftar barang yang lebih banyak. Sempat bercanda dengan Oleg, mereka mendatangi Anton yang memegang uang patungan mereka dan mereka kemudian pergi ke tempat penyedia barang-barang. Namun karena uang mereka itu kurang, pihak yang mereka mintai tolong itu menolak. Tidak ingin apabila pesta pernikahan sahabat dia gagal. Mikhail memaksa, dan karena persaudaraan pelaut itu luar biasa, membuat Mikhail dan kawan-kawannya akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menawarkan jam tangan mereka, untuk dijual sebagai tambahan biaya, serta jaminan untuk selama 2 minggu mereka akan melunasi sisanya. Pihak itu pun menyetujui dan membawa mereka ke gudang minuman keras mereka. Dan kalian tahu, sebagaimana orang Rusia pada umumnya, no vodka, no party. Singkat cerita, tibalah ke hari pernikahan, yang mana pernikahan itu sendiri berlangsung secara lancar dan hikmat. Saat tiba saat minum-minum, mempelai wanita dan para istri mempertanyakan kemana perginya jam mereka. Yang kemudian dijawab jujur oleh mereka dengan mengatakan, bahwa jam mereka dijual untuk membeli minuman dan peralatan pernikahan yang membuat istri Pavel dan Oleg terharu berkaca-kaca. Melihat Oleg berkaca-kaca seperti itu, sontak saja teman-temannya itu mengecengi dirinya. Beralih ke sesi berikutnya, terlihat Anton yang merupakan kru bagian mesin reaktor nuklir, memberikan pidato dengan berkaca-kaca, yang kemudian dicemooh balik oleh Oleg, dan disambut tawa semua orang. Selesai Anton berpidato, kini giliran Mikhail yang berdiri. Mikhail mengutip perkataan istrinya yang mengatakan bahwa menjadi istri pelaut itu tidak mudah, terutama untuk armada utara itu sendiri yang kemudian disisipkan dengan gurauan. Mengakhiri sesi pidato dirinya, mereka pun menyanyikan lagu pelaut bersama-sama. The sailor's band, here's my heart and here's my hand. Selesai dengan itu, mereka kemudian menyaksikan prosesi ciuman yang berlangsung selama 20 detik. Yang tidak lama, di tengah kebahagiaan mereka, kita akan disuguhkan dengan musik yang cukup sedih, menurut saya. Entah karena itu momen haru atau itu sebagai penanda nasib tragis yang akan menimpa mereka. Saya pikir yang terakhir itu lebih tepat. Selesai dengan pernikahan itu, Mikhail pulang dan melakukan ritual dengan istrinya. Tapi bukan itu yang menjadi pokok dari adegan ini, melainkan adalah dialog yang menggambarkan mereka begitu saling mencintai.
Pagi harinya, Mikhail datang ke dermaga tempat kapal selamnya bersandar. Menyapa kru yang berada di luar sebentar, Mikhail kemudian masuk ke dalam kapal selam. Pergi ke ruangan peluncuran torpedo, Mikhail menemui Pavel dan menyapa wanita gemuk, atau torpedo uji coba 65-76 kit tiruan. Berisikan high test peroxide, HTP, yang terkenal berbahaya, dan beresiko, yang mana sebelumnya sudah pernah menenggelamkan kapal selam milik Inggris, bernama HMS Sidon dalam kecelakaan ledakan torpedo sendiri. Kemudian melanjutkan kembali, setelah pengecekan selesai, mesin dinyalakan dan kapal diberangkatkan, diiringi dengan sebuah lagu, dan anak-anak kru yang melihat keberangkatan kapal seolah memberikan kesan dramatis. Nampak, anak Mikhail memiliki firasat, tidak ikhlas ayahnya berangkat. Di kapal komando, Laksamana Armada Utara datang dan memberikan pengarahan mengenai latihan mereka. Pergi keluar, Laksamana itu melihat ke arah armadanya, membuat dia mengenang masa lalu dan menyadari kemunduran besar dari armada angkatan laut mereka dari semenjak masa Uni Sovietnya dulu. Di sisi lain, nampaknya pihak Inggris diam-diam ikut memantau pelatihan yang diadakan pihak Rusia itu. Kembali lagi ke kurs. Terlihat bahwa kapten kapal itu mengecek semua persiapan dan briefing singkat mengenai pelatihan mereka itu dengan masing-masing kepala unit melaporkan status mereka, di mana Pavel melaporkan kekhawatirannya mengenai status torpedo mereka yang suhunya semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Walau kapiten itu sendiri sebelumnya juga merasa khawatir dengan keadaan torpedo itu yang murah tapi berbahaya. Tapi karena dia diberitahu bahwa torpedo itu masih dalam kategori stabil, dia memutuskan untuk membiarkannya sebelum mereka sampai di titik latihan mereka. Selesai dengan briefing itu, pemuatan torpedo ke tabung peluncur dilakukan. Tapi saat proses itu berjalan, unit torpedo melaporkan bahwa suhu torpedo itu meningkat dengan drastis. Namun karena kapten merasa waktu tiba di titik latihan tinggal 7 menit lagi, sang kapten merasa nanggung dan menolak usulan untuk membuang torpedo itu. Selesai komunikasi ditutup, Pavel menyuruh kawannya berdoa. Namun, sebelum kawannya itu menyelesaikan ucapannya yang mengatakan dia bukan orang religius, torpedo itu meledak, dan seketika membuat seluruh kru di ruangan itu, dan ruangan selanjutnya, yang merupakan markas komando, tewas terbakar. Belum cukup, dengan suhu api yang dihasilkan bahan THP itu begitu tinggi, sesuatu yang lebih mengerikan kemudian terjadi. Torpedo-torpedo terbakar dan meledak dengan skala yang sangat besar. Dengan kisaran 2-3 ton bahan peledak, meruntuhkan sekat antara ruangan 3, dan semua geladak. Merobek dan membuat lubang besar di lambung kapal, hingga menghancurkan juga ruangan 4, dan membunuh semua yang masih hidup di ruangan 1-4, di mana mengenai juga semua orang di ruangan 5 dan hanya menyisakan sedikit orang yang masih hidup di depan reaktor nuklir di ruangan kelima. Mengkomandoi evakuasi, Mikhail kemudian pergi ke ruangan 7 di mana dia segera menghubungi ruangan 5. Tempat di mana sahabatnya Anton bertugas. Di tengah rintihan orang-orang, Anton menjawab dan menjelaskan bahwa ruangan itu telah kebanjiran hebat dan reaktor nuklir mereka meleleh. Untuk itu, Anton berniat mengorbankan dirinya sampai nafas terakhir, akan mencoba mendinginkan reaktor nuklir mereka agar radiasi tidak terjadi. Dia pun memberikan pesan terakhir kepada Mikhail, untuk menyampaikan pesan teruntuk istrinya yang bernama Vera. Untuk memberitahu istrinya itu bahwa dia sangat mencintai istrinya itu dan mengucapkan selamat tinggal. Mikhail dan Oleg meninggalkan tempat itu, dan pergi bersama dengan orang-orang yang tersisa ke ruangan 9, di mana mereka semua kedinginan. Di dalam, salah satu kru mengusulkan untuk membuka saja pintu palka dan berenang keluar dari sini. Walau itu terbilang nekat dan beresiko, tapi itu masih masuk akal mengingat mereka tidak berada di kedalaman yang sangat berbahaya, yaitu hanya 100 meter. Hingga, walau kecil kemungkinan, tapi masih ada kemungkinan mereka untuk selamat, karena dalam hal ini tekanan air tidak akan menghancurkan mereka. Tapi, Mikhail yang memegang rantai komando menolak, dan menyuruh mereka mengambil dokumen-dokumen rahasia yang masih bisa diselamatkan, serta membagi tugas kepada mereka untuk melakukan persiapan protokoler apabila kapal tenggelam. Yaitu, menambal kebocoran, menyiapkan oksigen dan generator daya darurat, serta menyiapkan sinyal SOS ketukan 4 kali setiap jam, sembari menunggu bantuan evakuasi dari luar akan datang. Di sisi yang berbeda, nampak di ruangan komando Inggris, mereka mendapatkan laporan mengenai adanya gempa berurutan, dan menyadari jika ada sebuah kapal selam meledak. Karena itu sang komandan itu menyuruh menghubungi Rusia, serta meminta gambar dari satelit Amerika,
yang sekiranya dekat di sana, namun menunda untuk menghubungi NATO. Di sisi lain lagi, pihak Rusia sendiri yang juga mendengar ledakan, menganggap remeh peristiwa itu, dan tidak segera mengirimkan kapal penyelamat mereka. Ditampilkan juga anak dan istri Mikhail yang sedang mencari makanan dan mendapatkan sebuah jamur. Kembali ke sisi Kursk, mereka berusaha mati-matian untuk menambal lubang kebocoran yang membuat ruangan terendam air dengan cepat. Setelah usaha keras mereka berhasil setidaknya membuat air tidak merembes dengan cepat. Menyalakan pompa air untuk membuang air, dan mengeceknya dengan susu, mereka setidaknya berhasil memperlambat ruangan itu terendam oleh air. Di sisi lain, seorang kru bernama Leo, yang tidak memiliki pengalaman, karena merupakan orang baru, bergetar ketakutan. Di mana dia kemudian ditenangkan oleh Mikhail dengan mengatakan, pasti orang di luar akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan mereka, yang membuat Leo agak tenang. Setelah kurang lebih 12 jam sejak peristiwa ledakan itu, sebuah drone berhasil menemukan keberadaan kapal Kursk, dan mereka sempat menyimpulkan jika mustahil ada yang selamat, dengan melihat kerusakan Kursk yang sedemikian parah. Di hari Minggu pagi, rumor tentang tenggelamnya kapal Kursk segera merebak dengan cepat di kalangan keluarga. Tidak menunggu lama, istri Mikhail bernama Tanya, langsung pergi ke pos pangkalan komando untuk memastikan kabar itu. Tapi saat dia sampai di sana, ternyata pihak Angkatan Laut menutup erat-erat mulut mereka atas peristiwa itu, dan berusaha menutupinya, yang membuat Tanya tidak habis pikir. Tidak mendapatkan jawaban, Tanya pergi ke rumah Anton yang telah ada beberapa istri yang lain. Ibu Anton dan ayahnya berusaha menenangkan mereka dengan mengatakan, ayah Anton juga pernah mengalami insiden kapal tenggelam karena kebakaran, tapi nyatanya berhasil diselamatkan dan menyuruh mereka tidak usah khawatir, serta menyerahkan hal itu kepada pemerintah. Lebih lanjut, ayah Anton menyuruh mereka berdoa untuk keselamatan suami mereka. Setelah beberapa saat, istri Anton, Vera, curhat kepada Tanya dan mengatakan dia menyesal karena sebelum kepergian Anton, mereka sempat bertengkar dan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Mereka berdua pun berusaha saling menguatkan satu sama lain. Setelah itu, Tanya bersama anaknya pergi ke pelabuhan di mana kapal penyelamat bersandar. Nah, mereka benar-benar menganggap remeh peristiwa ini kan. Lebih lanjut, ternyata kapal itu sendiri merupakan kapal pengangkut kayu yang dialihfungsikan jadi kapal penyelamat. Tanya sendiri menyuarakan kekecewaannya atas kapal itu yang masih berlabuh di sana, belum berangkat, dan dijawab hanya dengan ucapan prihatin oleh komandan kapal. Kembali ke sisi Kursk. Di tengah mereka yang mulai menderita hipotermia, mereka harus menerima kenyataan bahwa penyedia oksigen utama mereka mati, bersamaan dengan matinya tenaga utama kapal. Untuk mengatasi masalah itu, mereka kemudian berusaha menyalakan generator oksigen darurat. Yang sayangnya, mereka tidak menemukan keberadaan alat bernama kartit untuk menyalakan generator itu, yang menurut penuturan salah satu kru berada di ruangan 8 yang sudah terendam air. Dengan kenyataan itu, keadaan menjadi sangat buruk dengan mereka semua mulai menderita hipotermia dan kekurangan oksigen. Di atas, armada utara Rusia yang telah mendapatkan titik di mana Kursk tenggelam, mematikan semua mesin kapal untuk mendengarkan suara SOS dari kapal Kursk apabila masih ada kru Kursk yang selamat. Setelah beberapa saat, pada jam di mana seharusnya ketukan terdengar, mereka tidak mendapatkan satupun tanda, karena Mikhail yang diberi tugas membuat tanda ketukan kedinginan dan lupa mengetuk palunya sebagai tanda SOS, karena dia sendiri tidak memiliki jam lagi. Namun tidak lama, seorang kru yang mempunyai jam, mengingatkan Mikhail karena tidak mendengar ketukan palu. Mikhail bergegas membunyikan tanda SOS yang kemudian ditangkap oleh kapal Laksamana, yang segera memerintahkan kapal penyelamat diberangkatkan. Dan secara rahasia, Tanya didatangi oleh seseorang yang tidak tega kepada keluarga korban dan memberitahukan bahwa ada kabar ketukan yang menjadi penanda bahwa ada korban yang selamat. Tanpa menunggu lama, Tanya bergegas menyebarkan kabar gembira itu ke seluruh istri teman suaminya. Di sisi lain, nampak jika markas komando Inggris juga sibuk. Mereka membahas tentang Rusia yang hanya memiliki 3 sekoci penyelam, di mana salah satunya malah dijual kepada Amerika untuk kapal pariwisata ke kapal Titanic. Sementara salah satunya hanya besi tua tidak layak, dan salah satunya sedang dalam perbaikan. Intinya, peralatan Rusia pada saat itu buruk dan tidak siap.
Lebih lanjut, pemimpin Inggris itu sudah menawarkan bantuan kepada Laksamana Armada Utara itu yang merupakan kenalan memancing dan minum dirinya. Namun belum juga dijawab, karena baik orang Inggris ataupun Laksamana Armada Utara itu sendiri tahu, bahwa birokrasi Rusia itu begitu ribet, terlebih karena Kursk itu menyimpan banyak teknologi rahasia milik Rusia. Keluarga-keluarga korban pun berdatangan ke tempat konferensi media pihak Angkatan Laut berada. Tapi tidak seperti yang mereka harapkan, pernyataan pihak Angkatan Laut itu justru malah berputar-putar tanpa membahas masalah kru yang selamat, serta malah seolah tetap berusaha menutupi kasus tenggelamnya kapal Kursk itu. Sontak saja itu mematik rasa heran di keluarga korban. Tidak tahan, tanya berdiri dan langsung menanyakan perihal suara ketukan yang dia dengar, yang mana justru tidak dijawab oleh pembicara itu, dan berusaha mengabaikan serta kemudian melanjutkan teks yang dia baca. Terus didesak pertanyaan-pertanyaan oleh keluarga korban tentang upaya berapa lama oksigen yang tersisa. Mereka sama sekali tidak dijawab oleh pihak Rusia, yang mana justru berlalu kabur dan pergi dari tempat itu. Kembali ke kapal Kursk, Mikhail menyuruh temannya Miko untuk tidak tidur, karena itu akan berbahaya untuk dirinya. Melihat udara semakin menipis, tidak memiliki pilihan lain, Mikhail memutuskan untuk mengambil kartit oksigen itu dengan mengajak Sasha bersamanya. Melepas pakaian mereka dan mengikat senter ke lengan mereka. Mereka menyelam ke ruangan 8. Menahan napas, mereka mencari kartit itu di loker-loker yang ada. Memang butuh beberapa saat hingga mereka menemukan kartit itu. Tapi saat mereka hendak kembali ke pintu keluar, pintu itu macet dan Sasha kehabisan nafas. Berusaha, akhirnya Mikhail berhasil membuka pintu itu dan berusaha membawa tubuh Sasha yang lemas bersamanya. Setelah usaha putus asa berenang menahan nafas, yang mana bahkan dia sendiri hampir juga kehabisan nafas, akhirnya mereka berhasil sampai ke ruangan 9. Dibantu kru yang lain, mereka berhasil menutup pintu dan menyelamatkan Sasha. Maka kartit segera dipasang dan oksigen berhasil mereka dapatkan. Mereka pun tertawa lega. Sementara di atas, kapal selam Skoci penyelamat diluncurkan. Kembali ke Kursk, Oleg menggantikan tugas mengetuk tanda SOS, sementara Leo bertugas mengganti kalium superoksida, yang digunakan untuk menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Leo yang tidak berpengalaman ditegur oleh Mikhail, dan diajarkan cara memasukkan benda itu dengan benar karena apabila benda itu jatuh ke air laut, benda itu secara cepat akan membuat ledakan dan kilatan api yang membakar seluruh hal di sekitarnya, serta membuat oksigen habis. Kapal penyelamat sendiri terlihat mendekat dan mendengar sinyal ketukan dari dalam kapal Kursk, dan berusaha menempelkan diri ke kapal selam. Mendengar guncangan akibat kapal penyelamat yang berusaha menempel itu, mereka semua terlihat bergembira memukul-mukul besi. Namun segera ditenangkan oleh Mikhail. Namun sayangnya, karet kapal selam itu tidak dapat mengunci pada palka kapal Kursk, hingga mereka kehabisan baterai dan terpaksa menarik diri. Lebih lanjut, mereka malah sempat menghantam ekor kemudi milik Kursk. Mereka yang mendengar bahwa kapal itu pergi menjadi putus asa dan berteriak menyuruh mereka kembali. Tapi sekeras apapun mereka berteriak, itu percuma dan kapal itu tetap pergi meninggalkan mereka. Mereka pun kemudian ditenangkan Mikhail kembali. Perpecahan terjadi, di mana yang putus asa memaksa untuk mereka keluar saja dari sini dan berenang ke permukaan, namun segera ditolak Mikhail. Di atas, cuaca buruk terjadi dan perbaikan serta pergantian baterai diperintahkan oleh Laksamana. Tapi, Laksamana kemudian dijelaskan bahwa pergantian baterai membutuhkan waktu 12 jam, yang mana mereka tidak memiliki baterai tambahan selain baterai yang sudah mereka tambahkan ke kapal yang dijual kepada Amerika sebagai kapal pariwisata. Di dalam kapal, keputusasaan dan ketakutan dialami oleh sebagian besar bahkan semua kru itu, di samping rasa kedinginan menusuk kulit yang mereka rasakan. Untuk meredakan hal itu, Oleg berusaha menceritakan kisah beruang yang dapat membuat mereka tertawa sejenak. Setelah berjam-jam, proses evakuasi kembali dilakukan. Tapi sama seperti sebelumnya, segel vakum yang diperlukan untuk dipasang pada palka kapal Kursk gagal menempel, dan baterainya dengan cepat kembali habis, hingga kru kapal itu terpaksa kembali untuk muncul ke permukaan. Melihat itu, Laksamana marah besar, dan dengan putus asa segera menghubungi pihak Angkatan Laut Inggris, temannya.
secara jujur mengatakan kondisi mereka yang menggunakan kapal dan peralatan yang cacat, hingga penyelamatan mustahil untuk mereka lakukan. Maka, pihak Inggris serta negara-negara lain menawarkan bantuan melalui konferensi media mereka kepada pihak Rusia, yang Rusia sendiri justru memberikan keterangan berlainan, dengan mengatakan bahwa kapal itu tabrakan dengan kapal asing, agar martabat mereka tidak jatuh, dan yang lebih menyebalkan, mereka belum bisa memberikan kejelasan mengenai penerimaan bantuan asing itu. Mana nih yang suka teriak anti-asing? Kembali ke dalam kurs, nampaknya generator pompa air dan listrik mati, menyebabkan hanya menunggu waktu hingga air akan naik memenuhi tempat itu. Sementara mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa memutuskan untuk menghemat tenaga mereka. Maxim, orang yang bersikeras menentang Mikhail, melepaskan pakaian dia dan mengatakan dia akan pergi keluar yang tentu saja akan membuat tempat itu penuh air. Menghentikan tindakan gila dan putus asa Maxim itu, Mikhail mencekik dirinya dan membuatnya pingsan. Di lain sisi, Laksamana mencoba membujuk Kremlin untuk menerima tawaran bantuan asing itu, tapi pihak Kremlin yang keras kepala, tetap saja sama sekali tidak menyetujuinya. Kemudian, beralih kepada konferensi media yang kembali diadakan pihak Angkatan Laut kepada para keluarga korban. Sebentar, sebenarnya di dalam konferensi media ini juga ada Pak Putin yang baru dilantik. Tapi nampaknya tidak ada dialog dirinya atau mungkin, nih orang yang memerankan sebagai Pak Putin. Sekali lagi, konferensi itu tidak berisi apa yang keluarga itu inginkan, dan hanya kembali berputar-putar yang seolah hanya menunjukkan kebesaran Rusia. Menyebabkan para keluarga itu kembali protes, dan menanyakan kenapa mereka tidak menyetujui bantuan asing itu saja, jika mereka sendiri tidak mampu. Mencoba menjelaskan, dengan jelas pihak Rusia itu malah kembali menebar kebohongan kepada pihak keluarga korban, dengan mengatakan bahwa operasi itu sulit dilakukan, karena kedalaman laut itu mencapai 500 meter dan kesulitan akses karena jarak pandang. Yang padahal, Laut Barents sendiri bukanlah laut dalam dan tidak keruh. Selain itu, tenggelamnya kapal itu juga hanya sekitar 110 meter bukan 500 meter. Di sisi lain, ayah Anton sendiri yang merupakan mantan awak kapal selam, yang juga berada di situ, tahu dengan persis kebohongan pihak pemerintah Rusia itu, dan memberitahukan hal itu kepada istrinya dan tanya. Sontak saja Tanya yang emosional berdiri menentang argumen sang pembicara itu yang ditentang lagi oleh pihak Rusia. Maka, saling debat terjadi di antara keduanya, dengan Tanya yang didukung oleh para keluarga yang lain dan memunculkan kegaduhan. Tapi Laksamana yang menjadi pembicara itu, masih saja bersikeras menutupi dengan alasan, mereka adalah prajurit yang bersumpah melindungi negara, dan membanggakan teknologi mereka yang menurut dia melebihi teknologi negara lain. Yang padahal mah kaleng-kaleng. Gimana gak kaleng-kaleng coba? Berkali-kali kapal selam penyelamat itu mencoba menempel, tapi selalu gagal karena faktor perawatan yang buruk dan usia peralatan itu sudah tua. Sudah berada di ambang kesabaran, Ibu Anton berdiri dan marah-marah secara emosional. Tidak lama, di hadapan semua orang dan media, Ibu Anton itu pun dibungkam dengan suntikan obat bius dan dibawa pergi membuat keributan justru semakin pecah. Laksamana yang melihat itu dari televisi hanya bisa tersenyum kecut, dan memutuskan menerima tawaran pihak Inggris secara sepihak. Mendapatkan permintaan seperti itu, Komandan Inggris, David Russell itu pun menemui para penyelam Norwegia yang akan melakukan penyelamatan, dan tidak lama kapal berangkat. Namun di sisi lain, akibat keputusan itu, sang Laksamana itu justru kemudian digantikan dari operasi penyelamatan serta Komando Armada Utara. Sama halnya dengan Komandan Russell yang mendekat, yang kemudian dihentikan oleh pihak Rusia ketika meminta izin untuk mendekat ke lokasi kecelakaan. Di sisi kurs kembali, air naik dengan cepat. Mikhail pun membuat catatan untuk keluarganya bersiap untuk hal yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun, selain dia tidak memiliki begitu banyak kenangan dengan anaknya seperti halnya Olak dan ayahnya, dia sendiri tidak ingin anaknya itu melupakan dirinya seperti halnya yang telah menimpa Olak. Kembali ke atas, pertemuan antara pihak Rusia, pihak Inggris, dan pihak penyelamat dari Norwegia, serta perwakilan NATO diadakan. David kemudian berusaha menjelaskan mekanisme penyelamatan agar segera dilakukan, tapi sang Laksamana yang ada di konferensi media tadi malah tersenyum mengejek, yang membuat pihak penyelamat bertanya-tanya. Lebih lanjut, dia masih berbohong dengan mengatakan bahwa pihak Rusia bekerja tanpa celah,
dan akan segera menyelamatkan orang-orang itu sendirian tanpa bantuan mereka. Sementara itu, keterlibatan pihak luar itu akan diputuskan besok. Seolah waktu tidak berharga di sini, yang kemudian dikomentari secara sinis oleh pihak penyelamat, "Kau pikir kami akan memulai perang di sini, tua bangka?" Secara sabar, David mencoba menjelaskan bahwa dengan canggihnya alat penyelam mereka, yang tentunya tidak bohong, mereka bisa dengan cepat bisa melakukan evakuasi hanya dalam beberapa jam. Tapi dengan keras kepala si Laksamana itu tetap menolak. Di sisi lain, kapal selam penyelamat, sekali lagi mencoba menyelamatkan kru Kursk. Tapi setelah mencoba 2 kali, kapal itu masih saja tidak bisa menempel pada palka kapal Kursk, karena kapal itu sendiri hanyalah besi tua berkarat. Kru yang mendengar itu pun menaruh kembali kepala mereka karena sudah tahu apa yang terjadi. Sementara di atas, pihak Rusia yang kembali mendengar kegagalan itu, memutuskan untuk mengizinkan pihak Inggris untuk melakukan operasi penyelamatan pagi harinya. Di sini, saya bertanya-tanya, kenapa harus pagi hari coba? Tapi percaya atau tidak, memang itu yang dilakukan pihak Rusia dalam sejarah nyatanya. Kembali ke dalam, Oleg bangun dan melempar stik cahaya, serta memberikan makanan kepada para kru. Dengan dia memberikan juga vodka kepada mereka untuk menghangatkan diri. Di saat mereka asik tertawa-tawa karena candaan Oleg, Leo yang bergemetaran, justru memaksakan diri untuk mengambil kalium superoksida untuk mengganti oksigen, yang kemudian jatuh ke air dan seketika meledak menciptakan kilatan api. Beberapa kru selamat, setelah menyelam ke dalam air, meskipun banyak juga yang terkena luka bakar, termasuk Mikhail yang juga terkena luka bakar di leher, dan sempat melihat halusinasi bayangan putranya di dalam air. Belum cukup sampai di situ. Meskipun mereka selamat, tapi akibat dari ledakan itu, oksigen menjadi menipis dan karbon monoksida menjadi semakin banyak, yang perlahan-lahan mencekik mereka dan membuat mereka akan keracunan karbon monoksida dalam beberapa menit kemudian. Menyadari keadaan itu, Letnan Mikhail pun mengucapkan kalimat perpisahan, dengan mengatakan bahwa sebuah kehormatan bisa bertugas dengan mereka, yang kemudian dijawab sama seperti mereka yang bangga bisa bertugas dengan sang kapten itu juga. Mereka pun mengakhiri sisa-sisa menit akhir mereka untuk menyanyikan lagu pelaut, dalam kepasrahan dan keputusasaan. Pagi harinya penyelam Inggris diberangkatkan. Namun setelah mereka mengetes membuka sedikit pintu palka dengan susu, susu itu tidak masuk ke dalam kapal yang membuktikan di dalam telah penuh dengan air. Kamera pun kemudian dimasukkan, dan terlihat mayat-mayat kru tadi telah mengapung di dalam. Melihat itu, mata David, meskipun bukan orang Rusia, tapi karena sesama pelaut menjadi berkaca-kaca dan dia sendiri merasa iba akan nasib mereka. Di tempat Laksamana berada pun, dia juga diberitahu bahwa tidak ada yang selamat. Upacara berkabung diadakan, dengan Tanya memberikan pidato, tentang catatan terakhir yang ditinggalkan suaminya. Yang berisi tentang bagaimana suaminya ingin hidup lebih lama, ingin mengasuh anak-anak mereka, dan begitu menyayangi baik mereka ataupun keluarganya. Suaminya juga memberitahu dan menyuruh Tanya mencari penggantinya, sementara bagi Mikhail sendiri, Tanya tidak akan pernah tergantikan dan akan selamanya untuknya. Di tengah iringan lagu sedih, nampak putra mereka menyimpan kemarahan mendalam kepada sang Laksamana keras kepala itu. Sang Laksamana itu pun menyalami anak-anak yang ditinggalkan. Akan tetapi, ketika dia sampai di depan anak Mikhail, dia enggan untuk bersalaman dengan si Laksamana, begitu juga dengan anak-anak sesudahnya. Di scene terakhir, orang yang merupakan penyedia barang pernikahan di awal scene tadi, berterima kasih atas sikap anak Mikhail di depan Laksamana tadi, dan mengembalikan jam milik ayahnya. Tamat. Menurut saya, film ini sangat bagus untuk ditonton, dengan penggambaran kejadian yang runtun, serta efek musik yang menambah kesan dramatisir, sehingga feel kesedihan yang ada di film ini dapat tersampaikan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk dukung, kasih tahu film, dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, serta share agar teman-teman kalian juga tahu kalau film seperti ini itu ada. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.